Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk pertemuan ke-8 atau minggu ke-9 mata kuliah kesehatan ternak. Kita akan mengupas dua penyakit pada unggas yang disebabkan oleh bakteri, yaitu yang pertama adalah CRD, kemudian yang kedua adalah SNOT. Yang pertama adalah CRD atau Chronic Respiratory Disease, atau sering juga disebut sebagai Mycoplasma gallisepticum infection. Jadi untuk etiologinya atau penyebabnya adalah bakteri dari gram negatif, yaitu Mycoplasma gallisepticum dan Mycoplasma synoviae. Jadi dua bakteri ini dia pada genus yang sama, namun berbeda untuk spesiesnya. Kemudian sasaran infeksi dari kedua bakteri ini adalah sel-sel epitel pada saluran pernafasan dan juga pada saluran reproduksi. Untuk desinfektan yang peka terhadap bakteri ini, yang pertama adalah formalin, yang kedua fenol, dan yang ketiga adalah kresol. Maksud dari desinfektan yang peka adalah desinfektan yang bisa kita pakai untuk membunuh atau membasmi kedua bakteri tersebut. Kemudian untuk antibiotik yang bisa digunakan yaitu dari golongan gentamisin, lincomycin, spiromycin, thiamolin, tilosin, dan sebagainya. Ini semua adalah golongan-golongan dari erythromycin. Kemudian untuk ketahanan Mycoplasma dalam tubuh hospes ini sungguh luar biasa. Untuk spesies Mycoplasma gallisepticum, dia mampu bertahan di dalam tubuh unggas dalam hal ini adalah sampai 18 bulan atau hampir 1,5 tahun. Kemudian untuk yang Mycoplasma synoviae, dia lebih lama lagi, dia bisa bertahan di dalam tubuh hospesnya, di dalam tubuh ayam itu sampai jangka waktu 5 tahun. Sehingga apa? Ketika dia itu bisa bertahan lama di dalam tubuh, ketika unggas itu dia sudah kita nyatakan sembuh, sudah diobati, namun tentu masih ada bakteri yang tersisa dan bertahan di dalam tubuh, sehingga menyebabkan hewan-hewan yang terkena CRD atau Chronic Respiratory Disease, dia akan bersifat karier atau bisa menularkan bakteri tersebut ke ternak yang lainnya. Untuk hewan yang rentan atau hewan yang peka yaitu dari golongan ayam, kemudian kalkun, puyuh, dan itik. Untuk penularannya, di samping dia itu bisa menular secara horizontal, yaitu dari ternak yang sakit ke ternak yang sehat, baik itu secara kontak langsung ataupun dengan perantara, seperti misalnya pakan atau minuman yang tercemar oleh bakteri Mycoplasma. Dia juga bisa menular secara vertikal, yaitu transovarium, yang artinya apa? Yang artinya penularan bisa terjadi antara induk yang sakit ditularkan ke anaknya atau ke DOC-nya. Kemudian kerugian secara ekonomi dari penyakit CRD ini, pertumbuhan terhambat, kemudian FCR pakan atau konversi pakan dia tinggi, kualitas karkas turun, kemudian ayam afkir meningkat terutama pada ayam-ayam layer, karena di saluran reproduksinya untuk CRD dia juga bisa terinfeksi. Kemudian produksi telur menurun serta biaya pengobatan yang tinggi. Ini adalah perbandingan CRD dengan kasus salmonellosis. Ada persamaan di antara kedua penyakit, yaitu keduanya sama-sama disebabkan oleh bakteri, kemudian transmisinya bisa secara transovari atau vertikal. Namun yang berbeda, ini kenapa saya sampaikan, karena memang walaupun ada kesamaan, namun perbedaannya itu pada CRD dia lebih sulit diberantas daripada salmonellosis. Kenapa? Karena daya tahan dari bakteri Mycoplasma di dalam tubuh hospes itu dia bisa lama, yaitu antara 18 bulan untuk yang Gallinarum dan dia sampai 5 tahun untuk yang Mycoplasma synoviae. Kemudian penyebarannya, terutama pada umur ayam yang terinfeksi, dia juga lebih beragam, bervariasi. Baik ayam muda maupun ayam tua, semuanya bisa terinfeksi oleh CRD. Yang berikutnya, bakteri penyebab CRD, dia bisa bertahan lama di luar hospes. Artinya apa? Dia bisa bertahan hidup di lingkungan
sekitar dari hewan yang sakit. Kemudian di lapangan juga kita temukan beberapa mikoplasma, bakteri mikoplasma. Jenis mikoplasma ini dia resisten atau tahan terhadap antibiotik. Kemudian untuk faktor predisposisi dari chronic respiratory disease, yang pertama adalah stres. Jadi stres itu bisa menurunkan daya tahan tubuh dari ternak, sehingga untuk infeksi mikoplasma dari luar tubuh bisa terjadi. Kemudian ventilasi yang jelek, overpopulasi, kepadatan yang tinggi, sehingga kadar amonia tinggi, untuk aliran udaranya jadi buruk, itu lebih memperparah atau menjadi faktor predisposisi dari infeksi mikoplasma. Kemudian jarak antar kandang yang terlalu dekat, vaksinasi tidak terprogram, dan lain sebagainya. Untuk patogenesisnya, yang pertama, masa inkubasi dari mikoplasma itu bervariasi. Jadi tergantung dari beberapa faktor. Jadi masa inkubasi itu adalah masa ketika suatu agen penyakit atau bibit penyakit itu masuk ke dalam tubuh sampai dia menimbulkan suatu gejala klinis atau dia bersifat patogen. Itu yang kita sebut sebagai masa inkubasi. Jadi antara 1 sampai 4 minggu. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi masa inkubasi, yang pertama adalah virulensi strain. Jadi setiap spesies dari mikoplasma itu bisa saja terjadi suatu mutasi genetik, sehingga untuk virulensinya, tingkat dia itu bisa menyebabkan suatu penyakit itu dia bisa variatif, sehingga itu mempengaruhi dari masa inkubasi. Kemudian dosis bakteri yang menginfeksi, yaitu jumlah bakteri yang masuk ke dalam tubuh ayam, itu juga mempengaruhi. Semakin banyak bakteri yang masuk, maka masa inkubasinya akan lebih cepat. Sementara semakin sedikit yang masuk, dia masa inkubasinya akan lama atau bahkan tidak menimbulkan gejala klinis. Kemudian umur ternak juga berpengaruh tentunya, terutama untuk ternak-ternak yang muda, yang dimana dia daya tahan tubuhnya belum sekuat untuk ternak-ternak yang sudah berumur. Juga status kekebalan ternak ini ada hubungannya dengan status vaksinasi. Gejala klinis akan lebih nampak pada anak ayam, seperti ada batuk, kemudian bersin. Karena dia menyerang sel epitel pada saluran pernafasan, maka tentunya ada gangguan pernafasan. Kemudian ada keluar suara saat bernafas, namun ini berbeda dengan suara ngorok, namun dia ada suara seperti suara serak dan sebagainya. Kemudian adanya sinusitis atau radang pada sinus infraorbitalis. Jadi infraorbitalis itu dia di sekitar sini. Itu nanti dia terjadi radang, sehingga akan terjadi pembengkakan pada muka. Namun ini harus dibedakan dengan kondisi penyakit snot yang mirip juga dengan adanya pembengkakan pada bagian muka. Kemudian jika Mycoplasma gallinarum disertai dengan infeksi Mycoplasma synoviae, maka akan terjadi kepincangan. Kemudian pada sendi dan tendo dia akan mengalami pembengkakan. Kemudian untuk ayam yang sembuh dia menjadi karir. Ini sudah saya jelaskan di slide awal, di mana mereka mempunyai daya tahan yang cukup lama di dalam tubuh hospes. Kemudian perubahan pasca mati atau nekropsi atau patologis anatomisnya. Yang pertama, ketika kita nekropsi, kita lihat pada saluran pernapasan akan terjadi atau terlihat radang kataral, yaitu peradangan yang cukup hebat dengan warna merah di sana. Merah kenapa? Karena adanya pendarahan. Kemudian pada air sak atau kantong udara atau kantong hawa dia mengalami penebalan berwarna putih, berbusa, bahkan nanti sampai timbul adanya eksudat. Untuk pencegahannya pada anak ayam umur 1 hari sampai 3 minggu bisa menggunakan aeromisin 20 gram dalam 100 kg rangsum. Jadi untuk pencegahan dan pengobatan itu kita karena populasi, maka yang sakit ataupun tidak sakit dalam populasi yang sama, dalam kandang yang sama itu harus kita obati semuanya. Ini pengobatan bisa menggunakan koksilin 5 gram per 1 liter air minum dan lain sebagainya. Nah, ini gambaran ayam yang mengalami CRD. Jadi ketika dia bernafas dia akan membuka mulutnya. Kenapa? Karena terjadi radang kataral pada saluran pernafasan dari
hidung sampai dia ke paru-paru, sehingga dia ketika bernafas akan terhambat, dan untuk bisa bernafas dia harus membuka mulutnya. Yang gambar sebelah kiri ini adalah karena infeksi Mycoplasma synoviae, di mana pada kakinya di sana ada massa mengkeju, ada nanah, ada pembengkakan yang kalau kita iris dia ada nanahnya. Kemudian yang sebelah satunya lagi itu adalah gambaran dari kantong udara atau air sakus. Itu dia berbusa, ini karena Mycoplasma gallisepticum. Ini masih kantong udara. Jadi di sana seperti berbuih, yang harusnya dia normalnya dia bening transparan, seperti plastik bening. Nah ini dia seperti berbusa, kemudian ada massa eksudat yang mengental berwarna kuning. Untuk yang berikutnya adalah infeksius coryza atau sering disebut juga sebagai snot. Penyebabnya adalah bakteri dari gram negatif juga, yaitu dari spesies Haemophilus paragalinarum. Hampir sama dengan Mycoplasma, dia mampu bertahan di luar tubuh hospes atau di lingkungan cukup lama, yaitu 5-6 jam. Sifatnya dia menular. Kemudian untuk penularan, ini ayam yang sembuh dari snot itu dia juga bisa sebagai hewan karier atau bisa menularkan walaupun sudah sembuh. Kenapa? Karena masih ada bakteri Haemophilus paragalinarum yang berkembang di dalam tubuh ternak tersebut. Kemudian penularan juga bisa melalui udara, yaitu dengan dibatukkan atau juga oleh pakan dan air minum yang tercemar bakteri Haemophilus paragalinarum. Untuk kejadiannya dia bisa menginfeksi pada ayam semua umur. Jadi untuk ternak unggas itu untuk mendiagnosa penyakit, salah satunya kejadian pada umur-umur tertentu itu bisa menjadi salah satu patokan. Kenapa? Karena memang untuk penyebab-penyebab penyakit tertentu dia hanya menyerang pada umur-umur tertentu. Misalnya pada kasus infeksi karena Eimeria atau koksidiosis, maka dia hanya akan menyerang pada ayam-ayam yang sel-sel epitel dari ususnya sudah mulai berkembang. Jadi tidak mungkin koksidia itu akan menyerang ayam-ayam di bawah umur 3 minggu. Dia pasti di atas umur 3 minggu. Ataupun misalnya pada gumboro yang disebabkan oleh virus IBD, itu dia tidak akan menyerang pada ayam-ayam yang tua. Kenapa? Karena dia hanya akan menyerang pada bagian bursa fabricius, yang mana itu dia akan berfungsi maksimal ketika ayam-ayam itu muda, sehingga hanya menyerang pada ayam-ayam umur muda. Itulah pentingnya kita juga harus mengenali kejadian suatu infeksi itu pada atau berpatokan pada umur ternak. Jadi kita harus mulai memahami hal tersebut. Untuk gejala dari snot, ini ada beberapa yang saya cetak tebal. Itu adalah ciri-ciri yang khasnya, yaitu seperti cairan lendir yang keluar dari hidung dan mata. Kenapa? Karena pada mata itu juga nanti ada suatu infeksi pada konjungtiva mata, kita sebut sebagai konjungtivitis. Kemudian juga pada sinus infraorbitalis bisa mengalami radang juga, mengalami pembengkakan, bisa unilateral itu sebelah mata, atau dia bisa juga bilateral atau kedua-duanya. Kemudian secara umum misalnya penurunan konsumsi pakan, produksi telur turun, dan pertumbuhan terhambat. Kemudian yang khas lagi adalah muncul suara ngorok pada saat dia bernafas. Ini biasanya kita dengar pada waktu malam hari, karena kalau pada siang hari biasanya kita suaranya itu terkacau atau tercemar dengan suara-suara yang lain. Tapi kalau pada malam hari itu akan lebih jelas terdengar. Untuk ayam-ayam yang terkena snot, dia akan mengeluarkan suara seperti ngorok. Terlihat sulit bernapas, kemudian juga kadang-kadang kita jumpai diare. Nah, seperti itu. Kemudian untuk perubahan pasca mati atau patologis anatomisnya, itu pada sinus infraorbitalis di bagian sini nih. Itu dia kalau kita iris itu akan ada eksudat atau nanah yang dia berwarna putih atau kuning dengan bau busuk. Kemudian juga pada kantong konjungtiva mata itu juga ada eksudat.
Untuk pengendaliannya, sanitasi itu yang terpenting karena kita berhubungan dengan mikroorganisme. Sanitasi kandang harus bagus, kemudian liter jangan basah, kemudian tidak memelihara ayam dengan umur yang berbeda pada satu flock, dan yang terpenting adalah kita lakukan vaksinasi Coryza. Untuk pengobatannya bisa menggunakan golongan sulfa seperti sulfametasin, sulfamerasin, ataupun pada golongan eritromisin. Nah, ini adalah gambaran pada ayam di bagian muka itu terjadi pembengkakan infraorbitalis. Kemudian kalau kita iris pada bagian tadi itu, maka akan timbun atau terlihat timbunan materi seperti keju atau eksudat nanah yang dia sudah mulai memadat. Nah, ini kalau kita lihat pada bagian konjungtiva mata dia mengalami infeksi. Kemudian bahkan dia sudah parah sehingga mukus atau nanah itu dia sudah memadat menutupi dari kornea mata dan terjadi pembengkakan. Kalau kita diamkan, ini lama-lama ternak ini akan mengalami kebutaan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan untuk materi pertemuan ke-8. Semoga bermanfaat dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.